Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing santai tentang uang. Namanya Ngegibu alias gibahin uang. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, ada yang merasa kesulitan untuk mengumpulkan dana darurat di masa pandemi ini tidak? Pasti jawabannya antara iya dan tidak, bergantung situasi ekonomi masing-masing. Nah, saya di sini akan membantu teman-teman gimana caranya buat ngumpulin uang serasa nggak ngumpulin uang. Penasaran? Gini caranya teman, kalian tentu punya hobi-hobi kecil yang menggunakan uang kecil dan berlangsung secara terus-menerus. Contohnya merokok, jajan warung atau online, baik makanan atau barang, dan lain-lain. Sekarang kita ambil contoh aja rokok ya. Nah, harga rokok per bungkus itu kita ambil kira-kira 20.000. Kita mulai hitung yuk. Kita kalikan selama 1 bulan, lalu kita kalikan lagi selama 1 tahun. Nah, hasilnya ternyata lumayan bukan? Bayangkan bila itu terjadi bertahun-tahun. Kita ambil contoh saja 5 tahun, hasilnya ada di angka 36 juta. Teman-teman, menurut buku Psikologi Uang, kaya atau tidaknya seseorang lebih ditentukan oleh perilaku manusia tersebut di meja makan, di meeting kantor, dan lain-lain, bukan ditentukan oleh tingkat intelektualitas atau banyaknya aset seseorang. Nah, perilaku manusia tersebut juga bukan datang secara tiba-tiba teman, namun dibentuk oleh pengalaman pribadi masing-masing terhadap uang dan ekonomi, di mana akhirnya pengalaman pribadi tersebut menentukan keputusan finansial seseorang. Ya, contoh sederhananya seperti pil rokok di atas tersebut. Bagi yang menyadari susahnya mencari uang sedari muda, tentu tidak akan rela membuangnya dalam bentuk asap. Dan sebaliknya, orang yang masa mudanya tersedia berbagai macam kemudahan dalam mencari uang akan melakukan sebaliknya. Nah sekarang, mari kita coba kembali lakukan introspeksi pada diri kita masing-masing. Kira-kira kegiatan apa saja yang kurang berfaedah dan bisa kita tinggalkan dalam rangka hidup berkesadaran. Yuk kita sama bebenah teman-teman. Masih banyak orang yang butuh uluran tangan kita, apalagi sekarang kita masih di situasi pandemi yang entah berlangsung hingga kapan. Kalau mau direnungkan, kita sedang dalam situasi perang dunia 3 teman. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau dulu musuhnya kelihatan jelas, bawa-bawa senjata atau naik tank, kita bisa cepat-cepat sembunyi atau lari menyelamatkan diri. Nah kalau sekarang musuhnya nggak jelas siapa dan senjatanya tak kasat mata, alias pakai senjata biologis. Yang perlu jadi catatan, jumlah korban dan kerugian ekonomi yang dialami semua negara sekarang gak jauh beda dengan Perang Dunia 1 dan 2 teman. Nah segini dulu sharing-sharing kita tentang uang di edisi Ngegibu alias gibahin uang. Tetap waspada dan sehat selalu teman. Tetap belajar dengan buka hati, buka pikiran. Karena rencana dan persiapan kita sekarang adalah bekal anak cucu kita di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi.